Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, ayat-ayat Al-Quran dapat dikategorikan dalam dua macam. Pertama, ayat-ayat yang turun sebagai petunjuk dan tuntunan bagi manusia tanpa didahului oleh sebab-sebab tertentu. Sementara itu, adanya peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya sebagian ayat Al-Quran harus dipandang sebagai penegasan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai tuntunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan hidup manusia yang ingin menggali makna-makna Al-Quran. Menggali makna-makna Al-Quran membutuhkan sebuah proses yang dikenal sebagai tafsir, dan proses tafsir atau penafsiran Al-Quran tersebut memerlukan pengetahuan tentang asbabun nuzul, agar dapat penafsiran dan pengungkapan maksud dari suatu ayat tidak akan dapat dilakukan tanpa mengetahui kronologi yang menjadi penyebab diturunkannya ayat tersebut. Makna yang sesuai dengan konteks dan maksud dari sebuah ayat Al-Quran. Karena itulah para ulama menempatkan pengetahuan tentang asbabun nuzul sebagai salah satu syarat keilmuan bagi siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran. Asy-Syatibi juga menekankan hal yang sama. Mengetahui asbabun nuzul itu wajib bagi siapapun yang ingin mendalami ilmu Al-Quran. Urgensi pengetahuan tentang asbabun nuzul ini diungkapkan secara tegas oleh para ulama. Abu Hasan Ali Al-Wahidi An-Naisaburi menyatakan, asbabun nuzul adalah bidang ulum Al-Quran yang paling penting untuk dicermati dan diperhatikan. Hal senada juga dikemukakan Az-Zarkashi yang kemudian ditegaskan kembali oleh As-Suyuti. Sebagian orang berpendapat bahwa asbabun nuzul tidak ada gunanya, karena telah menjadi bagian dari sejarah. Dugaan mereka itu keliru karena asbabun nuzul bukan hanya perlu, tetapi juga memberi beberapa manfaat. Tanpa menunggu terjadinya sebuah peristiwa atau adanya pertanyaan kepada Nabi Muhammad, asbabun nuzul ini kemudian berkembang menjadi salah satu cabang ilmu-ilmu Al-Quran yang mendapat perhatian besar dari para ulama pengkaji Al-Quran dan tafsirnya. Hal itu karena asbabun nuzul dipandang sebagai bagian yang sangat penting bagi siapapun. Pendapat serupa dikemukakan Ibnu Daqiq Al-Id. Dia mengatakan, pengetahuan tentang asbabun nuzul adalah alat yang paling kuat untuk memahami makna-makna Al-Quran. Demikian pula pernyataan Ibnu Taimiyah, pengetahuan tentang asbabun nuzul sangat membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, karena mengetahui sebab, dapat memudahkan untuk mengetahui akibat. Walaupun secara kuantitas ayat-ayat yang turun karena sebab tertentu tidak terlalu banyak, para ulama memberi perhatian khusus terhadap ayat-ayat tersebut melalui pembahasan tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul. Kedua, ayat-ayat yang turun sebagai respons atas peristiwa dan realitas yang terjadi di kalangan masyarakat di mana Al-Quran diturunkan. Imam Burhanuddin bin Umar Al-Jabari menegaskan, Al-Quran diturunkan dalam dua kategori. Sebagian turun tanpa sebab tertentu dan sebagian lain turun setelah adanya pertanyaan atau peristiwa tertentu. Dari segi kuantitas, ayat-ayat dalam kategori pertama lebih banyak daripada ayat-ayat kategori kedua. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Al-Quran memang diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Dalam proses turunnya Al-Quran, tidak turun sekaligus dalam satu waktu, namun turun secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun. Ada ayat yang turun untuk memberi hidayah, pendidikan atau pencerahan tanpa didahului atau terkait dengan sebab tertentu, dan ada juga yang turun terkait dengan persoalan dan peristiwa yang terjadi saat wahyu diturunkan. Peristiwa atau kejadian yang terkait dengan penurunan wahyu inilah yang dikenal dengan istilah asbabun nuzul. Jangan menduga bahwa Al-Quran turun sekaligus dalam satu waktu secara utuh seperti dalam mushaf yang ada di tangan kita. Tentu tidak. Ayat-ayat Al-Quran turun secara bertahap dan berangsur-angsur dalam kurun waktu selama masa kenabian. Itu dimaksudkan antara lain agar Al-Quran mudah dibaca dan dihafalkan oleh para sahabat serta mudah dipahami dan diamalkan oleh mereka. Di antara ayat-ayat tersebut, ada yang turun terkait dengan sebab tertentu, seperti kejadian atau pertanyaan yang memerlukan jawaban, dan ada yang turun tanpa didahului sebab tertentu. Jadi, tidak benar kalau ada yang berkata bahwa semua ayat Al-Quran ada sebab turunnya. Ayat-ayat yang turun setelah terjadi sebuah peristiwa atau muncul pertanyaan inilah yang menjadi perhatian ulama Al-Quran dalam kajian asbabun nuzul atau sebab nuzul. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang asbabun nuzul. Salah satu yang cukup populer adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa penurunan ayat, baik sebelum maupun sesudah turunnya. Sebagai penjelasan tentang hukum kalau itu berupa kejadian atau yang sejenisnya,
atau sebagai jawaban jika itu sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad. Definisi ini dirumuskan oleh para ulama untuk menghindari pemahaman makna kata sebab, dalam konteks sebab dan akibat, kausalitas, yaitu bila tidak ada sebab maka akibat pun tiada. Pemahaman demikian akan mengesankan bahwa kalamullah itu turun setelah suatu sebab terjadi, dan tanpa sebab itu ia tidak akan turun. Tentu tidak. Kita semua yakin, firman Allah bersifat kadim, sedang sebab bersifat hadis atau baru. Dengan atau tanpa sebab, ayat akan turun dan Allah akan menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan kemaslahatan manusia. Peristiwa atau pertanyaan tersebut hanya semacam alat peraga untuk memperjelas maksud ayat dan agar Al-Quran lebih terasa membumi. Sekalipun tidak semua ayat memiliki sebab nuzul dan ia tidak bermakna hubungan kausalitas, ilmu asbabun nuzul menempati posisi yang penting dalam ilmu Al-Quran. Pemahaman Al-Quran tidak bisa dilepaskan sama sekali dari historis dan kondisi sosial di mana ia diturunkan. Pengetahuan tentang sebab turun ayat membantu dalam mengetahui makna ayat dan rahasia-rahasia yang dikandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.